Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Syutra Alia di berkas kali ini dengan Bapak siapa? Imam Santoso. Usianya berapa Pak? 50. Alamatnya di mana? Jalan Halmahera. Sudah menikah Pak? Sudah. Dan kemarin ada keluhan apa Pak? Insya Allah saya bisa membantu. Sering haus dan sering kencing pada malam hari. Sudah berapa lama Pak? 1 bulan. Bisa diceritakan awal mula keluhannya bagaimana dan gejala yang dirasakan seperti apa? 1 bulan ini kadang-kadang orang bilang katanya saya lebih kurus, sering haus dan sering kencing pada waktu malam hari. Apakah semakin lama semakin memberat Pak keluhannya? Makin lama makin memberat keluhannya. Apakah ada yang memperparah keluhan ini? Tidak ada. Membaik saat apa Pak? Tiduran. Apakah ada gejala lain Pak? Seperti sering lemas? Iya, sering lemas. Apakah ada kesemutan? Tidak ada. Mata kabur? Tidak ada. Kemudian dulu ada riwayat penyakit yang sama nggak seperti ini? Tidak ada. Kemudian ada riwayat penyakit dahulu seperti darah tinggi, kemudian sakit gula atau luka di daerah kaki Pak? Tidak ada. Kemudian apakah sudah pernah berobat sebelumnya? Belum. Baru pertama kali ini Iya. ya? Adakah riwayat pengobatan tertentu seperti obat-obatan atau suntikan? Tidak. Tidak ada ya. Kemudian di keluarga apakah ada yang mempunyai sakit yang sama seperti ini? Iya. Riwayat penyakit dalam keluarga seperti darah Iya. tinggi atau sakit Iya. gula? Siapa Pak? Kakek saya. Kakek saya meninggal Iya. karena Sakit gula. sakit gula. Kemudian apakah Bapak ini rajin berolahraga? Iya. Itu apa bersepeda? Bersepeda. Pak? Bersepeda. Kemudian untuk pola makannya apakah suka minum minuman yang manis? Iya. Kemudian apakah merokok? Iya. Kemudian untuk pembayaran BPJS atau pribadi? Pribadi ya. Oke, di sini dapat disimpulkan bahwa Bapak Imam usia 50 tahun datang dengan keluhan sering haus dan sering kencing pada malam hari, sudah 1 bulan yang lalu disertai gejala berat badan turun dan sering lemas. Untuk kemungkinan diagnosisnya Bapak mengalami sakit gula atau diabetes mellitus. Jadi untuk diabetes mellitus ini adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kemudian kerja insulin ataupun keduanya. Nah, untuk penyebabnya di sini karena kemungkinan ada genetik ya Pak, keturunan dari kakeknya, dan juga karena pola makan Bapak yang tidak sehat seperti makan minuman yang manis. Kemudian untuk gejalanya ini ada keluhan klasik, ada 3P yaitu poliuria, yaitu seperti yang Bapak katakan, ada sering kencing, kemudian polidipsi itu sering haus, polifagi dan sering lapar atau makan, kemudian ada berat badan yang turun dengan cepat tanpa diketahui sebab yang jelas. Kemudian untuk gejala lain seperti Bapak sebutkan itu ada kesemutan dan sering lemas serta matanya kabur. Namun Bapak hanya mengalami sering lemas saja. Baik. Kemudian untuk diagnosis dari GM ini itu didasarkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah. Nah itu yaitu pemeriksaan secara enzimatik dengan bahan darah plasma sena. Nah untuk pemantauan hasil pengobatan ini itu dilakukan dengan menggunakan glukometer. Jadi DM ini dibagi menjadi 3 tipe ya Pak. Ada DM tipe 1 itu melalui proses imunologi dan idiopatik, kemudian ada DM tipe 2 karena kerusakan insulin dan kelenjar pankreas, kemudian ada DM tipe lain itu seperti infeksi imunologi dan sindrom genetik yang lain. Nah jadi untuk macam pengobatan dari DM ini nanti saya kombinasikan dengan pola hidup yang sehat ya Pak, dan latihan jasmani seperti berolahraga. Kemudian untuk terapi farmakologisnya ini ada obat-obatan yang diminum baik secara oral ataupun suntikan. Nah kemudian Bapak juga harus melakukan PGDN yaitu pemantauan glukosa darah mandiri di rumah, yaitu tesnya itu dilakukan sesudah makan atau 2 jam sebelum makan. Nah kemudian bagi pasien yang DM kontrolnya stabil atau baik itu dilakukan tes ini sebanyak 1 sampai 2 kali per minggu. Namun bagi penyelesaian dengan kontrol yang tidak baik atau kurang stabil itu setiap hari sampai hasilnya itu tercapai. Kemudian untuk sebab-sebab tingginya kadar glukosa darah ini karena kurangnya kepatuhan ke peraturan minum obat, seperti pasien ini lupa untuk minum obat, berapa jumlah tablet yang diminum dan waktu kapan minumnya. Baik, kemudian ada kurangnya pengetahuan nutrisi, misal tidak tahu dalam pemilihan jenis dan jumlah dalam perencanaan makannya. Kemudian mungkin karena obat, mungkin Bapak takut akan efek samping dari obat DM ini. Kemudian mungkin karena dosis obat yang kurang tepat dan ada penyakit akut lainnya seperti ISK ataupun pneumonia. Nah, kemudian ada obat hipoglikemik oral. Jadi untuk terapi farmakologisnya di sini ada 2, ada oral maupun suntikan. Nah untuk obat hipoglikemik oral ini tuh dapat diberikan sebagai obat tunggal ataupun kombinasi. Nanti saya akan jelaskan sedikit tentang macam-macam obat OHO ya Pak. Nah untuk obat OHO ini tuh ada pemicu sekresi insulin seperti sulfonylurea dan penambah sensitivitas insulin seperti thiazolidinedione. Kemudian untuk cara minumnya itu sulfonylurea itu 15-30 menit sebelum makan. Nah kemudian untuk efek sampingnya itu seperti berat badannya
akan naik itu pada obat sulfonylurea dan ginit. Kemudian untuk obat metformin menyebabkan diare dan dispepsia ya Pak. Nah kemudian untuk insulin nanti saya akan menjelaskan tentang berapa dosis insulin, cara dan waktu penyuntikannya, tempat penyuntikannya, dan bagaimana penyimpanan insulin serta efek samping yang mungkin timbul sehingga Bapak bisa melakukan penyuntikan insulin sendiri di rumah. Nah untuk insulin ini tuh diperlukan pada keadaan DM tipe 1, DM tipe 2 dengan berat badan yang turun cepat dan komplikasi akut dari hiperglikemi. Nah, kemudian untuk perencanaan makan nanti saya akan menghitungnya di akhir ya Pak. Nah kemudian untuk perawatan kuku dan kaki, yaitu saya sarankan Bapak tidak boleh melepas alas kakinya termasuk di pasir. Kemudian harus selalu mengecek kakinya setiap hari. Apabila ada yang luka atau melepuh atau bengkak itu segera lapor ke dokter. Nah kemudian juga harus membersihkan kuku-kukunya, kaki sela-selanya dengan handuk setiap hari. Kemudian jika ada kulit kuku yang kering atau kulit kaki yang kering itu diolesi dengan lotion dan menggunakan alas kaki yang nyaman dan sesuai ukurannya. Nah kemudian untuk kegiatan jasmani Bapak bisa melakukan olahraga yaitu 3-5 kali per minggu dengan intensitas ringan dan sedang dengan durasinya itu tiap latihan 30-60 menit. Untuk tipe latihannya itu adalah latihan kebugaran jasmani seperti Bapak itu bersepeda dan jogging ataupun jalan kaki juga bisa. Nah kemudian untuk pengaturan kadar sakit, jadi dalam keadaan sakit ya Pak, kadar glukosa darah itu cenderung meningkat sehingga kita itu tuh perlu untuk melakukan pemeriksaan kadar glukosa darah itu lebih sering. Nah karena kurangnya asupan nutrisi atau kalori pada keadaan sakit itu menyebabkan terjadinya hipoglikemi, sehingga tuh kita tuh perlu melakukan pemeriksaan kadar glukosa darah untuk menyesuaikan dosis dari obat ataupun insulin ini. Nah, kemudian untuk komplikasi yang akan timbul, ada komplikasi akut dan menahun Pak. Untuk komplikasi akut itu ada hiperglikemi, hipoglikemi, gejala neurogenik dan gejala neuroglikopeni. Kemudian untuk komplikasi kronik itu seperti makroangiopati, mikroangiopati maupun neuropati. Jadi di sini saya sudah menghitung perencanaan makan Bapak di sini. Benar ya Pak, Bapak Imam usia 50 tahun, laki-laki, pekerjaannya karyawan swasta, kemudian tinggi badannya 170 cm, berat badannya 65 kg. Nah untuk berat badan idaman saya hitung melalui rumus Broca yaitu 90% dikali TB dalam senti kurangi 100 dikalikan 1 kg didapatkan hasil berat badan idamannya 63 kg. Kemudian untuk status gizi kita lihat dari MT yaitu berat badan per tinggi badan kuadrat dalam meter, hasilnya 22,49 itu normal ya Pak status gizinya. Untuk kalori basal di sini Bapak laki-laki yaitu berat badan idaman dikalikan 30. Untuk kalori basal itu nilainya 1890 kalori. Kemudian untuk koreksi di sini Bapak umurnya 50 tahun jadi min 5%. Jadi umurnya min 5% kali kalori basal hasilnya min 94,5 kalori. Untuk aktivitasnya Bapak aktivitasnya sedang ya Pak, karyawan swasta plus 30%. Berarti aktivitasnya plus 567 kalori. Untuk berat badannya di sini karena normal jadi poin 3, 4, 5, 6. Bapak tidak stres, tidak hamil dan tidak menyusui jadi tidak dihitung. Untuk total kebutuhan kalorinya Bapak kalori basal itu 1890 ditambahkan koreksi hasilnya 2,5 kalori. Nah kemudian di sini sudah saya hitung porsi makannya. Dari porsi makan pagi itu 20%, jadi total kebutuhan kalori yaitu didapatkan hasil 472,5. Kemudian untuk porsi makan siangnya 30% dari total kebutuhannya yaitu 708,75. Untuk porsi ringan yaitu antara makan besar yaitu antara makan pagi sampai siang itu 15% dari total kebutuhannya 354 segini. Kemudian untuk makan siang banget 15%-nya dari total kebutuhannya segini ya Pak. Kemudian untuk porsi makan malamnya 25% dari total kebutuhannya jadi 590,625 kalori. Mungkin cukup penjelasan saya, apakah ada yang ditanyakan? Cukup. Semoga lekas sembuh. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga lekas sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.